malam ini kita Wednesday Breakthrough pertama di bulan Desember. Desember ceria, Desember yang selalu kita nanti-nantikan. Walaupun masih pandemi, walaupun masih online, kita tetap percaya Tuhan Yesus baik. Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus of your love.
Biarlah ini menjadi doa kami terus Tuhan. Selamat sore saudara-saudara, apa kabarnya? Pasti jawabannya luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan,
Sebentar kita akan merenungkan akan firman Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya di dalam anugerah, di dalam kasih karunia, di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Biar pada saat ini kami boleh menyerahkan Tuhan akan ibadah kami keseluruhannya dan juga pemberitaan firman Tuhan. Supaya hati kami Tuhan boleh terbuka untuk Tuhan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi Tuhan pedoman di dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya memberikan tema atau judul pada sore hari ini atau malam hari ini, hujan adalah rejeki atau hujan adalah berkat. Kita akan membaca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, kita semuanya ya, baik kita anak-anak Tuhan dan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, pasti hidupnya ingin diberkati. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kunci untuk kita diberkati. Pertama, kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Ya, itu adalah kunci yang pertama. Dan kunci yang kedua adalah menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan kepada harta kekayaannya, bukan kepada kedudukannya, bukan kepada anaknya atau orang tuanya, tapi kepada Tuhan. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa ya. Jadi pohon itu memerlukan air. Air itu adalah makanan yang utama bagi pohon. Nah, dikatakan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kita kunci, yaitu pertama mengandalkan Tuhan, kedua menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, maka kita inilah akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan dikatakan merambat ya ke batang-batang air, yaitu akarnya itu merambat ke batang-batang air, dan yang tidak akan mengalami tahun kekeringan, yang terus menerus daunnya menjadi hijau, dan kita akan menghasilkan buah ya. Buahnya adalah buah apa ya? Kalau kita semua seringkali berpikir ya, untuk kita diberkati itu adalah berkat-berkat yang kelihatan, yaitu secara materi. Tetapi kita yang diberkati oleh Tuhan, pertama berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat keselamatan ya, karena itulah yang pertama dan yang utama. Dan berkat yang kedua adalah damai sejahtera ya, karena untuk apa kita memiliki semua ya dunia ini kalau kita hidupnya tidak diselamatkan,
Dan yang kedua, kalau hidup kita tidak ada damai sejahtera, kita umpamanya di meja makanan penuh ya, dengan beraneka masakan yang enak-enak ya, dari penjuru dunia mungkin semua makanan ada di meja. Tapi kita nggak ada damai sejahtera, saya percaya kita tidak bisa akan menikmati makanan itu dengan enak. Yang ketiga adalah berkat sukacita ya. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kita ya, bahwa dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, inilah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita dikatakan mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan, ya. Dan juga berkat yang lain adalah berkat ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Nah, sekarang di dalam situasi kondisi seperti ini, banyak orang yang hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, ya, nggak tahu istilahnya mau berbuat apa, mau ngomong apa, ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dan juga berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan kita akan menerima berkat ketenangan hati dan juga ketenangan di dalam pikiran. Itu luar biasa. Jadi kita nggak jadi stres, nggak jadi depresi, ya, karena banyak orang yang di dalam situasi seperti ini, di dalam COVID ini, yang seolah-olah ya tidak kunjung selesai, tidak kunjung berhenti, semua tuh menjadi panik ya. Hatinya udah nggak tenang, pikirannya juga nggak tenang. Tapi kita ingat ya, kita diberikan kunci oleh Tuhan, yaitu dua: mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Jadi berkat itu kalau kita golongkan ya, ada dua golongan sepertinya ya, yaitu berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Nah, kita seringkali lebih cenderung tuh kepada berkat-berkat jasmani yang kelihatan, yang seperti tadi saya sudah katakan, yaitu secara materi ya, harta, kekayaan, mungkin mobil mewah, rumah mewah ya. Tapi lupa bahwa yang kita perlukan sebetulnya adalah berkat-berkat rohani, yaitu seperti tadi ya, yang sudah saya sebutkan, berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, dan juga dikatakan berkat sukacita dan berkat ketenangan di dalam hati dan juga di dalam pikiran kita. Itu adalah berkat-berkat rohani ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, sebenarnya kalau kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak pernah akan kekurangan. Dikatakan hidup kita selalu pas. Pas apa? Pas butuh, pas ada. Pas kita perlu, Tuhan sediakan. Luar biasa ya. Jadi kita tidak perlu untuk kita khawatir dan takut, karena disebutkan tadi bahwa kita akan menghasilkan buah ya, yang terus menerus tidak akan berhenti. Kita diberkati untuk kita menjadi berkat ya. Pertama yaitu kita memberkati keluarga kita, memberkati saudara-saudara kita, baik saudara seiman, saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan satu kesaksian ya dari seseorang yang dia katakan bahwa pada suatu hari di mana hujan itu mulai turun dari jam 9 pagi yang terus menerus tidak henti-hentinya. Ada seorang tukang rujak yang dia berteduh ya di depan rukonya. Nah, gerobak tukang rujak ini masih penuh dengan buah-buahan yang masih tertata dengan rapi. Waktu
orang yang bersaksi ini melihat ya tukang rujak itu, dia tahu-tahu membuka buku kecil ya, dan ternyata buku kecil itu adalah Alkitab ya, kan ada Alkitab yang kecil ya. Dia dengan tekun membaca Alkitab. Jam 10 hujan belum juga surut ya. Nah, orang yang bersaksi ini dia mulai khawatir ya. Waduh, kesian juga ya tukang rujak ini. Dia belum dapat pembeli dari tadi karena hujannya tuh terus menerus dari mulai jam 9. Maka orang itu tergerak ya untuk dia keluar membawa air minum dan diberikan kepada tukang rujak itu. Dia membuka pembicaraan kepada tukang rujak ini. Dia katakan, "Pak, kalau musim hujan ini ya jualannya repot juga ya Pak. Masih banyak lagi ya Pak ya," katanya. Ya, si tukang rujak ini berkata, "Ya Bu, memang ya kalau musim hujan seperti ini ya agak repot." Tapi dia dengan muka tersenyum ya. Dia berkata, "Mudah-mudahan aja Bu ada rezekinya pada hari ini." Maka orang yang bersaksi ini dia berkata amin. Ya, dia mengaminkan kata-kata daripada tukang rujak ini, yaitu yang dia berharap bahwa hari ini dia tetap mendapatkan rezekinya atau berkatnya. Nah, si orang yang bersaksi ini dia bertanya kepada tukang rujak ini, "Pak, kalau nanti nggak habis ya dagangan Bapak ini gimana?" Ya, tukang rujak ini sambil dia tersenyum, dia berkata, "Wah, itu sih udah resiko Bu," katanya. Kalau seperti semangka, melon ya yang udah dibuka, ya udah saya kasihin aja sama tetangga, mereka juga pasti senang. Tapi memang kayak bangkuang, mangga dan juga jambu yang masih bagus bisa saya simpan ya untuk saya jual besoknya." Terus orang yang bersaksi ini dia berkata, "Kalau hujannya terus sampai sore gimana Pak?" Ya, puji Tuhan Bu ya, si tukang rujak ini luar biasa ya. Berarti rezeki saya hari ini diizinkan Tuhan untuk banyak berdoa, dia katakan. Karena kalau hujan ya kan nggak ada pembeli, jadi dia lebih banyak bisa berdoa, dia bisa baca firman Tuhan. Ini yang Tuhan berikan kepada saya merupakan rezeki Bu ya. Dia dengan senyum, dia dengan wajah yang tidak ada rasa kecewa sedikit pun ya. Bahkan dia melanjutkan, dia berkata, "Kalau nanti saya tidak dapat uang pun ya, saya boleh bersyukur aja kepada Tuhan ya, karena berarti rezeki saya ya, saya hari ini untuk lebih bersabar ya, karena saya percaya rezeki itu Tuhan yang mengatur ya. Saya bergantung sama Tuhan sepenuhnya Bu ya, karena saya percaya apa yang Tuhan berikan untuk saya ya, itu semuanya adalah baik ya. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan berikan kepada saya." Dia katakan, pernah suatu hari saya tidak mendapat uang sedikit pun ya. Tahu-tahu waktu saya udah di rumah, tetangga bawain makanan buat saya. Oh, puji Tuhan Bu ya. Jadi sebetulnya
dia balik bertanya kepada orang yang bersaksi di sini ya. Dia katakan, sebetulnya Bu, kita ini hidup untuk apa ya? Kita cari uang itu untuk apa? Kan yang penting supaya kita bisa makan, untuk kita bisa ada tenaga, untuk kita beribadah, untuk kita melakukan tugas-tugas kita ya. Dia benar-benar ya dengan hati yang bersukacita dia mengungkapkan akan itu semuanya. Nah, setelah dia berbicara demikian, akhirnya dia bilang, Bu, mumpung ini hujannya udah mulai rintik ya, saya permisi ya Bu, terima kasih buat dimana saya bisa berteduh ya. Setelah tukang rujak itu dia mulai jalan ya, ini orang yang bersaksi ini dia terpesona, terperanjat ya dengan kata-kata daripada tukang rujak ini. Dia katakan, betapa malunya saya ya, karena saya kalau hujan saya mulai dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan. Bagaimana kalau hari ini saya tuh nggak dapat uang ya, karena nggak ada orang yang belanja ke toko saya. Dia begitu khawatirnya ya untuk tidak mendapatkan rezeki pada saat itu atau uang ya. Sampai dia berkata, saya mengabaikan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saya ya. Jadi hari ini dia sadar ya bahwa dapat membaca firman Tuhan, dapat beribadah, dapat bersyukur, dapat bersabar, dapat berdoa jauh lebih berharga daripada harta kekayaan. Nah, jadi dia tuh sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi dia dalam hatinya dia berdoa, Tuhan ampuni saya. Ternyata hujan itu adalah sebuah berkat ya yang besar. Kalau kita tahu ya, untuk kita menyadari betapa apapun yang Tuhan ya berikan dalam hidup kita merupakan satu anugerah, satu berkat ya. Kalau orang dunia katakan rezeki. Nah, seperti hari-hari ini dengan COVID yang Tuhan izinkan ya kepada kita. Kita mestinya bersyukur. Karena apa? Karena COVID ini juga merupakan anugerah, berkat yang besar kepada kita. Puji Tuhan ya, karena begitu banyak peluang, begitu banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk kita berdoa, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi kembali lagi, kalau kita semua mau diberkati, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu merupakan anugerah, karena itu merupakan berkat bagi kami. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami seringkali bersungut-sungut, kami seringkali menyalahkan Engkau dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami mau sadar bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu merupakan anugerah dan berkat daripadamu. Bila kami Tuhan boleh belajar iman kepada tukang rujak Tuhan yang sederhana, tapi dia Tuhan mengandalkan Engkau sepenuhnya dan berharap kepadamu, maka dia tetap bersukacita di dalam keadaan hujan sekalipun. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom Bapak Ibu semua, kita mau satukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita pejamkan mata. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan seluruh diri kami ke dalam tangan-Mu Bapa, seluruh jemaat kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya sungguh Roh Kudus Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami semua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengendalikan Tuhan negeri kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang campur alih Tuhan dalam segala yang terjadi di negeri kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi setiap para medis Tuhan, setiap orang-orang yang terjun langsung dalam penanganan COVID, supaya sungguh Bapa Engkau yang memberi mereka kemampuan, memberi mereka kekuatan, penghiburan, dan juga bagi keluarga yang mungkin harus sering ditinggal Tuhan, Engkau juga yang memberikan mereka penghiburan dan kekuatan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Roh Kudus Tuhan untuk setiap jemaat-Mu terutama yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang campur tangan supaya satu persatu Bapa mereka boleh terus berharap kepadamu Tuhan, mereka boleh tekun Tuhan dalam memakan makanan yang baik yang bergizi, mereka boleh tekun dalam pengobatan mereka ya Bapa, karena kami percaya Tuhan Engkau yang akan bekerja bersama dengan setiap rekan-rekan kami ini ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, sekalipun masih sulit untuk kami ibadah secara offline, tapi kami percaya dalam ibadah online pun juga Engkau yang campur tangan ya Tuhan, Engkau yang boleh membuat ibadah ini boleh terus membangun setiap kami Bapak agar boleh jadi seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Kami percaya setiap doa-doa syafaat yang telah dinaikkan, Engkau juga Tuhan sudah mengabulkan, dan Engkau juga sudah Tuhan melihat, bahkan Tuhan memberikan apa yang telah kami Tuhan sampaikan melalui doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk kami Tuhan memberi atau mempersembahkan persembahan kami melalui transfer. Biar Tuhan, kami percaya Engkau tahu akan hati kami yang begitu dalam, di mana kami mengasihi Engkau, mengasihi pekerjaan-Mu di muka bumi ini, supaya kerajaan Allah Tuhan boleh Tuhan diperlebar, dan kerajaan Allah Tuhan boleh Tuhan nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan sangat-sangat bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sebentar kami Tuhan mau berpisah satu dengan yang lain untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Biar Engkau terus menuntun, memimpin langkah demi langkah hidup kami. Dewasakan kami untuk kami menjadi serupa dengan Kristus di dalam hati kami, pikiran kami, perasaan kami, dan perkataan kami, supaya dimanapun kami berada, kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, biar pada saat ini kami boleh menerima berkat dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penebus kami, kuasa tuntunan dan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, menuntun, memimpin, memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera, bahkan kekuatan dan kemenangan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Amin. Tuhan memberkati.